Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah, hari ini dipertemukan kembali dalam rangka kita mempelajari kitab Tauhid. Kitab yang berisikan tentang bagaimana seorang muslim menyempurnakan tauhidnya dan memperingatkan setiap muslim dari bahaya kesyirikan, yang dengan kesyirikan tersebut bisa mengurangi keimanan, bahkan ada kesyirikan yang menghilangkan keimanan. Dan kita membahas ini bukan dalam rangka mensyirik-syirikkan orang atau merasa diri lebih atau paling bertauhid, enggak. Tetapi kita mempelajari ini minimal mengingatkan diri kita sendiri agar jangan terjatuh ke dalam kesyirikan itu. Dan minimal untuk diri sendiri dengan mempelajari tauhid, keimanan kita semakin bertambah. Jadi itu dulu, sebelum orang lain kita dulu. Pun demikian ketika kita mengingatkan orang lain dari pentingnya tauhid dan bahayanya syirik, maka sekaligus peringatan kepada kaum muslimin agar benar-benar memperhatikan. Benar-benar memperhatikan. Nah, ini tujuannya ya. Tujuan dari pembahasan kita tentang masalah tauhid. Jadi nggak bisa kita hindari ketika kita belajar tauhid, terus kita nggak bahas syirik, ya kan? Karena itu satu paket. Tauhid tidak akan bisa dipahami dengan benar tanpa mengetahui lawannya. Apa itu? Syirik. Dan kesimpulan ini bukan dari kita. Kembali kita mengulangi materi sebelumnya, bahwa di sana ada poin yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa belum dikatakan benar tauhid seseorang sebelum dia meninggalkan kesyirikan. Siap-siap untuk menjawab pertanyaan, karena door prize ternyata hari ini ada. Udah kelihatan ya Bu ya? Oh iya. Baik, untuk door prize yang pertama, siapa yang tahu dalil yang menjelaskan bahwa belum dikatakan bertauhid sebelum dia meninggalkan kesyirikan? Sebutkan
surah apa, ayat berapa? Silakan angkat tangan yang tahu. Angkat tangan yang tahu. Nggak mesti hafal, lihat buku juga boleh. Angkat tangan. Siapa? Fadli. Surah An-Nahl ayat 36. Ya. Surah Az-Zariyat. Ya, Az-Zariyat di situ nggak disebutkan lawannya ya. Baik. Ya, boleh ya. An-Nahl 36 itu dulu. Coba silakan dibaca dalilnya. Ya, silakan dibaca. Ayatnya nggak ada di situ. Di bukunya nggak ada baca ayatnya. Hah? Tadi yang jawab siapa? An-Nahl 36. Ayatnya di situ nggak tertulis. Oh iya. Boleh pinjam dulu buku ibu. Jadi yang menjawab yang bacanya. Nah, kalau nanti nggak dibaca, bagi dua nanti ini dibelah. Ya, yang besar ada nggak? Yang besaran? Ada? Oh ya, silahkan. Nah, tadi dibacakan ayatnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus setiap umat itu ada rasulnya. Ya. Dan setiap rasul mendakwahkan, mengkampanyekan kepada seluruh umatnya apa kampanyenya? An i'budullaha. Yang pertama, ya, beribadah Allah kepada Allah semata. Sembahlah, ibadahilah Allah Subhanahu semata. Cukup sampai situ? Enggak ada lanjutannya. Apa itu? Wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut. Bu, taghut apa kemarin? Apa definisinya? Kalau terjemahannya betul tandingan. Ya, semua yang diibadahi selain Allah, dan dia harus ada tambahannya. Enggak semua diibadahi selain Allah itu dikatakan taghut. Ditaati, dipatuhi, diibadahi selain Allah. Terus iya, ada lagi. Kalau hanya sekedar itu, semua yang disembah selain Allah, yang dipatuhi, yang ditaati, mau itu patung, mau itu batu, mau itu pohon, ya kan? Itu umum. Iya. Mengingkari sudah jelas. Membencinya juga jelas. Saya tanya, kalau begitu Nabi Isa taghut dong? Kan diibadahi sama orang Nasrani. Kan? Betul nggak? Tapi Nabi Isa bisa nggak dibilang kata taghut? Nah, berarti ada penjelasan tambahannya. Wa huwa radin, dan dia ridho. Dia ridho kalau dia itu diibadahin. Dia ridho kalau dia itu dipatuhin selain Allah, ditaatin selain Allah. Nah, ada keridhaan dari dia. Senang dia kalau digituin gitu. Gak ada pengingkaran dari dia. Kalau Nabi Isa, Allah katakan, ya, a anta qulta lin-nasi, ya, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah katakan dalam Quran, hai Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sesembahan selain Allah? Apa kata Nabi Isa? Ya.
Nabi SAW mengatakan, ya, Subhanak, maksudnya engkau ya Allah. Ya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku memang betul-betul mengatakan seperti itu, engkau lah yang lebih mengetahui. Ya. Ta'lamu ma fi nafsi wal a'lamu ma fi nafsik. Engkau yang mengetahui tentang keadaanku. Adapun aku tidak mengetahui tentang keadaanmu. Nah, berarti di sini Nabi Isa ridho nggak dia disembah? Nggak ridho. Makanya beliau nggak bisa dikatakan taghut. Jadi taghut itu adalah semua yang diibadahi selain Allah dan dia ridho diibadahi selain Allah. Nah, itu dia ya. Baik. Jadi ini penjelasan lengkapnya seperti itu. Jadi ibu, kalau ibu dapati ada orang yang senang kalau seandainya dia orang pada sujud di depan dia, ada nggak orang seperti itu? Senang dia, orang sujud sama dia, senang banget. Ya. Orang rendah diri di depan dia, orang menyanjung dia. Ya. Sampai bukan hanya sekedar ucapan, kalau bisa bahkan fisiknya disuruh untuk ya, merendahkan diri dalam bentuk sujud kah atau ruku kah, ini nggak boleh gitu. Nah, jamaah rahimani rahimakumullah. Ya, makanya mungkin dulu ya peninggalan agama-agama ya sebelum Islam datang ke Indonesia masih ada, dan itu mungkin ada tradisi di kalangan orang tua kita dulu, maka hendaknya ya ditinggalkan. Ya. Hendaknya ditinggalkan. Walaupun tidak ada niat sama sekali. Masih ingat nggak kemarin saya sebutkan tentang hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau diutus untuk berdakwah ya ke negeri Yaman. Ya. Karena negeri Yaman ketika itu dikuasai oleh kekaisaran Romawi, yang mana kekaisaran Romawi itu ketika itu agamanya Nasrani. Nah, kebiasaan orang-orang Nasrani di masa itu untuk menghormati pendeta-pendeta mereka dengan cara sujud. Sepulangnya Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dari Yaman ke Madinah bertemu dengan Nabi SAW, maka ujuk-ujuk ya Mu'adz bin Jabal langsung sujud di hadapan Nabi. Iya. Nabi SAW bertanya-tanya, apa ini wahai Mu'adz? Apa kata Mu'adz? Aku melihat orang-orang Nasrani, mereka memuliakan, menghormati pendeta-pendeta mereka dengan cara bersujud kepada ya pendeta-pendeta mereka. Maka aku pun ya melakukan ini karena engkau lebih pantas untuk aku berikan penghormatan daripada mereka. Ada nggak niatnya Mu'adz? Nggak ada niat untuk untuk menyembah Nabi, nggak ada sedikit pun, karena Mu'adz tahu hanya Allah yang untuk berhak disembah, bukan Nabi, kan gitu. Dan alasan Mu'adz sudah tahu, sudah dijelaskan langsung lisan dari Mu'adz, ingin menghormati Nabi, betul tidak? Nabi pantas nggak untuk dihormati? Pantas nggak Nabi Muhammad dimuliakan? Pantas. Tapi apa kata Nabi SAW? Ya Mu'adz, ya, wahai Mu'adz, kalau seandainya aku diperbolehkan oleh Allah untuk bersujud ya untuk selain Allah, maka aku akan perintahkan istri-istri itu sujud pada suaminya. Tapi kan nggak boleh. Sujud hanya diberikan pada annal masajida lillah. Ya. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud kepada matahari, kepada bulan selain Allah. Ya. Yang telah menciptakan matahari dan bulan itu, tapi sujudlah kepada Allah saja jika kalian benar-benar ya mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi kembali kepada contoh tadi, kebiasaan atau tradisi untuk sujud di hadapan orang tua. Ya kan, ada nggak itu? Sujud pada orang tua, boleh nggak? Enggak. Bukan berarti kita nggak memuliakan orang tua.
Masalahnya yang lebih mulia siapa? Orang tua atau Nabi? Kata Nabi SAW, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi, ya, wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak akan beriman seorang di antara kalian sampai dirinya lebih mencintai diriku daripada dirinya sendiri, orang tuanya sendiri, anaknya sendiri, bahkan seluruh manusia seluruhnya. Cinta kepada Nabi lebih didahulukan daripada cinta kepada orang tua. Ya. Kalau ditanya mana yang dibuat urutan, ya, cinta Allah, cinta Nabinya, baru orang tua. Gitu. Nah, Nabi saja ngelarang, jangan sujud kepadaku. Ya, karena itu bukan haknya aku, haknya siapa? Allah. Demikian pula dengan orang tua. Yang mungkin sekarang ini kita masih ada keyakinan seperti itu, ya kan? Tentu kan yang lebih mulia kan Nabi atau kita sebagai orang tua? Nabi. Nabi aja ngelarang Muaz untuk bersujud kepadanya, kok malah kita nyuruh anak kita suruh sujud pada kita? Walaupun gak ada niat menyembah, ya, walaupun hanya sekedar niatnya hanya ingin menghormati, memuliakan, dalam agama kita tidak boleh. Gitu. Terus gimana Ustadz untuk mengakalinya? Ya itu masalah teknis lah. Nah, ketika pulang kampung nanti misalnya, ataupun ada anak-anak ibu datang ke ibu ingin sungkeman bahasanya, ya sifatnya jangan sampai sujud aja, ya, cium tangan aja, jangan sampai ada kaki, benar-benar kakinya dicium, jangan, ya, cium tangan aja, ya, ibu ya, mesti nggak ada nggak seperti itu, cium kaki, masih ada ibu, bahkan di televisi itu ada acara-acara pernikahan, masih ada. Ya, saya sih nggak nengok TV, tapi berita di Facebook, di Instagram, gitu kan, masih ada yang cium kaki, gitu. Kalau lutut nggak masalah, ya kan? Iya, nggak apa-apa, karena itu bukan sujud, ya, gitu ya Bu ya. Cium kaki masih ada, masih ada tradisinya, ya. Jadi tadi pertanyaannya boleh nggak? Nggak boleh. Udah tahu dalilnya ya? Kalau ditanya dalilnya apa? Muaz bin Jabal yang sujud kepada Nabi. Kan sudah masyhur itu, ibu sering dengar kajian-kajian. Kalau seandainya dibolehkan untuk sujud kepada makhluk, maka apa kata Nabi? Akan kuperintahkan istri sujud kepada suami. Ya seperti itu. Kan sudah sering dengar kan tuh hadisnya. Nah, itu sudah jelas menunjukkan tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Ya, demikian. Baik. Hadiahnya nanti diambil ya. Ya, barakallahu fikum. Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, jamaah, ya ada bapak-bapak juga ternyata. Rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita bahas tentang dalil-dalil dari Al-Qur'an. Sekarang kita bahas dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua ada buku enggak? Punya buku? Yang belum punya buku mungkin bisa nebeng ke sampingnya. Iya. Kalau di sampingnya enggak ada buku juga berarti gabung sama yang lain. Gitu. Ya. Gabung sama yang lain. Kalau nggak punya buku, belum ada dananya, handphone punya ya? Maksud saya bukan saya suruh jual handphone beli buku, bukan. Maksudnya kan ada foto, cekrek, dah untuk materi besok atau hari ini gitu, ya kan? Alhamdulillah, nggak ada lagi alasan kita nggak bisa belajar lagi, udah gampang sekarang, ya kan? Nggak ada lagi alasan nggak pegang panduan. Supaya kita nggak kemana-mana, Bu. Kalau kita nggak bawa buku, ntar kemana-mana tuh, ya kan? Aduh, di rumah kayaknya belum ada tuh, ya kan? Nanti kepikiran gitu, ya. Maksud saya biar fokus,
harus ada melihat buku panduannya. Ya. Hadisnya dari Ibn Mas'ud. Qala Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Ibn Mas'ud ini nama aslinya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Ibu sering dengar nanti Ibnu Umar, ya, Ibnu Abbas, apalagi Ibnu Mas'ud yang ini, apalagi Ibnunya? Ibnu Ibnu Adam, nama sahabat. Sering dengar tuh dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud, ya. Nama sahabat ya. Ini biasanya nama aslinya itu adalah Abdullah. Berarti kalau Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abbas. Kalau Ibnu Umar berarti Abdullah bin Umar. Kalau Ibnu Mas'ud berarti Abdullah bin Mas'ud. Ini kaidah di antara ilmu hadis. Kalau kita dengar-dengar ada Ibnu Mas'ud, ya ini untuk kaidah nama-nama sahabat ya Bu ya. Kalau nama-nama selain sahabat, nah itu enggak semuanya Abdullah. Ibnu Umar, kemudian apa? Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, nah, itu nama depannya biasanya Abdullah. Ya, nama depannya biasanya Abdullah. Ya. Ini namanya siapa? Namanya siapa ini? Hah? Muhammad Afif. Kirain namanya Abdullah. Nah, Abdullah bin siapa ini? Mustafa. Nah, kalau namanya kalau sering dipanggil Ibnu Mustafa berarti namanya Abdullah. Iya. Masya Allah. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Mas'ud ini beliau adalah seorang sahabat Nabi yang sangat mulia dan beliau termasuk generasi pertama yang masuk Islam. Ya, sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Bahkan beliau dikatakan kibar ulama sahabat, ulama senior dari kalangan sahabat. Jadi di kalangan sahabat sendiri ada ulamanya. Nah, ulamanya juga ada ulama yang senior, ada ulama yang junior. Ya. Beliau termasuk yang mengikuti perang Badar dan seluruh perang setelah perang Badar. Dan beliau selalu bermulazamah, selalu menekuni, selalu bersama Nabi SAW. Wa kana sahibun alaih. Bahkan bisa dikatakan beliau itu ibaratnya seperti dua sendalnya Rasulullah. Ya, berarti kemana Rasulullah ketika pakai sendal, maka di situ ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hadatsa anhu katsiran, dan beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Jadi termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang paling banyak siapa? Yang pertama Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau yang paling banyak. Ya. Sudah? Kemudian di sini disebutkan beliau dijadikan gubernur di kota Kufah ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah. Dan beliau meninggal di tahun 32 Hijriah. Ada 32 tahun setelah Nabi hijrah baru beliau meninggal dunia. Umar, ketika masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Abdullah bin Mas'ud dijadikan gubernur di daerah Kufah. Kufah itu sekarang Irak. Negara Irak sekarang. Nah, dulu namanya Kufah. Irak dan sekitarnya ya, karena sekarang Irak kecil. Kufah itu luas. Itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Setelah kita mengetahui tentang siapa Ibnu Mas'ud dan bagaimana kemuliaan beliau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pantaslah kita mengambil ilmu dari beliau dengan yang mana beliau mengatakan,
Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang kepingin ya melihat, memperhatikan ya wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatamahu, yang mana ya di atas wasiat tersebut terdapat khotamnya Nabi SAW. Khotam itu artinya apa? Cincin. Jadi kalau kita bahas, kita sekarang stempel. Resmi, menunjukkan resminya surat itu. Resminya wasiat itu benar-benar menjadi hal penting yang perlu dipegang sepeninggal Nabi SAW. Makanya disebut wasiat. Ya kan? Kalau seandainya dulu orang tua kita sebelum meninggal dia memberikan wasiat kepada kita, ini ya adikmu ini kamu jaga jangan sampai dia keluar dari rumah ini, dia yang harus ada di rumah ini ya. Kalaupun dia sudah menikah maka suruh dia tinggal di sini, rumah ini yang dia yang jaga gitu. Kira-kira bagaimana? Penting nggak ini? Penting. Ini wasiat orang tua soalnya. Kalau nggak dilakukan, apa istilah orang? Kualat katanya. Baik. Ya kalau seandainya tidak bertentangan dengan agama nggak ada masalah. Ya, tidak masalah. Intinya adalah penting. Semua wasiat itu pasti penting dilakukan. Kalau tidak maka suatu yang tercela bagi orang yang ditinggalkan wasiat. Maka kalau kita ingin mengetahui wasiat Nabi, yang kalau kita tinggalkan wasiat Nabi ini yang sudah distempel jelas dengan cincinnya Nabi SAW, karena dulu untuk menunjukkan stempel itu sah dari Nabi SAW dengan cincin beliau, ya cincin dikasih stempel, gitu. Baik. Allati 'alaihi khatamuhu falyaqra qaulahu ta'ala, maka hendaknya dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah apa? Al-An'am ayat 153. Surah apa? Al-An'am ayat 153. Ya. Yang kita bahas kemarin surahnya apa itu? Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ya. Katakanlah, ya. Ta'alau, mari kemari, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku akan bacakan kepada kalian, akan aku sampaikan kepada kalian apa yang telah ya Rabb kalian haramkan atas kalian. Ya. Apa yang pertama, Bu? Dari berbagai macam larangan-larangan Allah, yang pertama apa, Bu? Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun jangan. Ya, sedikit pun jangan. Gitu ya. Ila qaulihi, sampai akhir ayat apa itu? Sampai akhir ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Teringat siratul mustaqim, teringatnya sering kita minta ke Allah ini. Betul enggak? Kapan itu kita minta ke Allah? Setiap rakaat dalam sholat selalu kita minta. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah, selalu kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tapi ketika buka warung masih pakai jimat. Gimana mau di jalan lurus kalau begitu? Padahal ya siratal mustaqimnya Nabi pertama kali apa? La tusyriku bihi syai'a. Tuh. Ada cerita dari seorang ustadz. Ya, seseorang buka kayak pecel lele gitu di Jogja, ya kan? Buka warung, bukan warung, kayak apa namanya tuh? Iya, tenda pecel lele, seperti kita maklumi lah.
Ustadz, ya, mengeluh selalu aja. Asal saya buka warung situ, nggak ada yang datang. Ya, ketika saya tanya, nggak ngelihat apa-apa kata dia, nggak ada ngelihat warungnya. Jadi orang yang lewat itu, Pak, Bapak, nggak ngelihat warung saya ya, katanya. Saya dengar ada orang lain katanya nggak ngelihat warung saya. Hah, warung mana? Nggak ada katanya. Gitu. Ada dia juga cerita sering sekali, padahal nasinya baru dimasak, kok langsung basi. Ya, ini kejadian nyata, bukan kayak di sinetron. Ya, kejadian nyata. Jadi memang praktek sihir, praktek yang sifatnya yang itu tingkah laku dukun itu memang ada, Bu, bukan nggak ada. Pelakunya itu muslim, agamanya di KTP Islam. Tuh. Kalau dibilang sedekah, nggak pernah tinggal sedekah itu, Bu. Selalu bersedekah. Bahkan bisa dikatakan dia bahkan setiap tahun tuh umroh. Jadi setiap kali selesai dia dagangan itu kan laris tuh dagangannya, sisihkan untuk apa? Umroh. Tapi syirik. Menggunakan apa? Ya, menggunakan penglaris itu tadi. Gimana itu Ustaz? Innahum walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, terhapus seluruh amal ibadah mereka. Sia-sia, Bu. Di dunia tidak dianggap amalan mereka, terhapus semuanya. Ketika meninggal dunia belum bertobat dari perbuatannya itu, meninggal dunia belum bertobat dari perbuatan tersebut, maka apa kata Allah? Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, meninggal dalam keadaan berbuat syirik dan belum bertobat dari kesyirikannya tersebut, maka apa? Allah haramkan surga untuk dia. Jadi surga haram dia masuki. Terus kemana? Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia. Walaupun rajin bersolawat, nggak nyampe. Ya, terhalang dengan kesyirikan itu. Sering baca Quran, nggak nyampe. Kan yang bisa memberikan syafaat apa tuh? Rasulullah. Apa lagi? Baca Quran. Apa lagi? Ya, anaknya hafiz Quran, tapi dianya berbuat syirik, nggak ngaruh. Capek dia ngumpulin uang untuk supaya anaknya hafiz Quran, tapi dia berbuat syirik. Allah sebutkan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ketika nanti ditimbang amal perbuatan seorang hamba, ya kan? Di yaumul mizan, hari di mana seluruh amal perbuatan ditimbang oleh Allah Jalla wa Ala, ya. Kami hadapkan di hadapan dia seluruh amal ibadahnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amalan, tidak ada satupun amalan yang kecil pun kecuali sudah hadir di hadapan dia. Masya Allah, udah senang nih. Amalan ternyata banyak, besar. Ya. Lalu apa kata Allah? Faja'alnahu haba'an manthura. Lalu kami jadikan amalannya itu semua menjadi debu yang berterbangan. Akhirnya nggak ada lagi ditimbang. Apa yang mau ditimbang? Udah habis, hilang semua, nggak bernilai. Nah itu maka hati-hati, Bu. Ya kan? Hati-hati. Ya. Kalau yang namanya penglaris banyak alasan. Kan namanya ikhtiar, betul tidak? Ya kan ikhtiar, Ustaz. Ya. Namanya juga ikhtiar. Kemarin kita sudah bahas ya. Kapan suatu dikatakan ikhtiar? Kapan sesuatu dikatakan ikhtiarnya benar? Ya, dalam masalah seperti ini, intinya kan sebab. Ya kan? Saya enggak meyakini bahwasanya inilah ya yang membuat dagangan saya laris. Bukan ini, saya nggak yakin. Saya yakin itu Allah yang melariskan, cuma melalui ini saja. Gitu. Perantara aja, melalui perantara aja. Nah, dalam Islam perantara itu dibenarkan, ya,
Kalau terpenuhi 2 syarat. Pertama kemarin apa? Iya. Apa namanya? Ya. Sebab syar'iyah. Namanya sebab syar'iyah. Yang kedua sebab kauniyah. Syariah ini maksudnya apa? Ada dalil yang langsung mengatakan bahwasanya batu ini ya jika dicium maka akan memberikan manfaat kepada kalian. Ya. Di akhirat misalnya. Ya kan? Ada nggak dalilnya, Bu? Misalnya batu Hajar Aswad. Ada nggak dalilnya? Dalilnya ada, diriwayatkan oleh, sebentar saya lihat, saya nggak hafal hadisnya. Ya, ini dia, langsung ketemu nih, masya Allah. Biasanya agak lama. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, ya, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis hasan termasuk dari hadis yang sahih. Dari Ibnu Abbas. Siapa tadi Ibnu Abbas aslinya? Ya, Abdullah bin Abbas. Kata beliau, Rasul SAW bersabda, fil hajar, ya, tentang Hajar Aswad. Wallah, ya, demi Allah, kata Nabi SAW, la yab'atsannahu Allahu yaumil qiyamah. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengutus Hajar Aswad. Ya. Lahu ainani. Hajar Aswad tersebut Allah jadikan memiliki 2 mata. Ya. Walisanun, dan Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya menjadikan batu tersebut punya lisan. Punya lisan apa lisan? Punya lidah. Yantiqu bihi. Untuk apa Allah jadikan Hajar Aswad itu memiliki lidah? Supaya, iya betul sekali. Yantiqu bihi, akan menjadi saksi, bisa berbicara dan menjadi saksi. Yashhadu ala manis talamahu bihaqqin, bersaksi ya bagi siapa saja yang benar-benar menyentuhnya. Itulah dalil Rasulullah langsung. Ada dalilnya. Ya kan? Berarti kalau kita meyakini bahwasanya dengan mencium Hajar Aswad ini, maka kita harapkan dia akan menjadi saksi kita nanti akhirat. Boleh enggak? Boleh. Karena dalilnya berarti ada. Jadi batu Hajar Aswad ya dijadikan ikhtiar sebab, boleh tidak? Boleh. Apa alasannya? Ada sebab syar'inya. Sebab syar'i maksudnya ada dalilnya langsung gitu. Paham ya? Sekarang kita bandingkan sebagai kemarin juga kita contohkan dengan batu yang lain yang terkenal dulu, apa namanya? Batu Ponari. Ya. Ada orang dengan harapannya, ya Allah, aku mencium Hajar Aswad ini, aku harapkan penyakit kankerku tuh hilang. Boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Tidak, karena tidak ada dalilnya dalam masalah bisa mendatangkan manfaat di dunia. Ya kan? Nah, hal ini pun yang diyakini oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Di hadapan para kaum muslimin ketika itu yang lagi rame untuk tawaf, beliau mengatakan pada Hajar Aswad, ya, inni la a'lamu annaka hajarun. Dengan suara lantang mengatakan, aku benar-benar yakin pasti bahwa engkau itu cuma sebongkah batu saja. La tanfa' wa la tadur, enggak bisa mendatangkan manfaat, enggak bisa pula mendatangkan bahaya. Ya. Aku cium engkau, enggak ada manfaatnya bagiku di dunia ini. Aku tidak mencium engkau, juga enggak membahayakan aku. Itu kalau bahasa kita. Tidak bisa engkau ini batu bisa mendatangkan manfaat dan bukan bahaya. Lalu kenapa kita cium dia? Kata Umar bin Khattab, laula an ya ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya apa namanya bahasanya yashumuka ma ana asyum atau kama qala. Kalau bukan karena Nabi, aku lihat Nabi mencium engkau, aku pun gak akan mau mencium engkau.
Kalau bukan karena Nabi mencium engkau, ya, maka aku pun nggak akan mau mencium engkau. Paham di sini ya? Jadi beliau mencium Hajar Aswad karena apa? Karena Nabi mencium. Ya. Dan ternyata ada alasan kenapa Nabi mencium. Ya kan? Ternyata dengan mencium Hajar Aswad ada manfaatnya nanti di akhirat. Apa itu? Akan memberikan saksi. Demikian. Jangan sampai seperti kayak dulu jamaah haji, ada nenek-nenek yang menggunting kiswah Ka'bah, langsung dipenjara, Bu. Ya. Ketika diinterogasi kenapa? Iya, karena sebelum dia haji, ya, anaknya sakit. Ya, dia datang kepada orang pintar, katanya sih ustadz. Ya, coba ambil kiswah Ka'bah itu. Ya kan? Nanti sepulang dari sana kasih ke saya. Nanti akan saya baca-bacain biar sembuh anak ibu. Baca-bacanya sih nggak ada masalah. Kalau dia baca misalnya Al-Fatihah. Semua ayat Al-Quran itu apa? Syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya. Wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu semuanya adalah sebagai penyembuh. Isi Al-Quran itu semuanya syifa, penyembuh. Dan juga rahmat bagi orang yang beriman. Nah, itu dia. Nggak ada masalah dengan baca Al-Fatihah. Ibu mau sakit apa segala macam, bacain aja Al-Fatihah. Bacain aja Al-Baqarah kalau sanggup sampai habis. Ya kan? Kalau nggak sanggup sampai habis Al-Baqarah, baca Al-Fatihah aja. Ya. Ya. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hembuskan, minum. Insyaallah penyakit dalam perut hilang. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat, dipraktekkan oleh para ulama. Imam Ibnu Qayyim, beliau dulu pernah sakit, tiba-tiba mahnya kambuh ketika tawaf. Tahu sendiri kan gimana kalau mah kambuh, Bu? Bisa uring-uringan. Ya kan, sampai mah kut ya, sampai bisa guling-guling tuh. Saya pernah ngerasain soalnya ketika dulu mondok di pesantren. Anak pesantren itu penyakitnya nggak lain, cuma sesak napas, mah, itu aja. Sama gatal-gatal ya. Cuma ya alhamdulillah saya nggak termasuk lah gatal-gatal, bersih-bersih lah alhamdulillah. Ya, itu kalau gatal-gatal itu karena mungkin nggak jarang ini aja. Jarang ganti pakaian dalam. Intinya itu. Iya. Karena kalaupun sudah dibeli sama orang tuanya, ya sering hilang. Ah, itu. Pengalaman ya punya anak pesantren ya, Bu. Iya. Jadi Ibu kalau mau beli pakaian dalam jangan nanggung beli satu lusin. Ya. Sudah. Jadi karena dia tinggal sisa berapa biji, jadi itu aja dipakai sama dia. Akhirnya ya gitulah, berjamur ya, intinya jamur. Kalaupun nyuci, ya nyucinya nggak bersih, Bu. Ya, bersihnya nggak bersih. Ya namanya anak belum mandiri di rumah. Biasanya dicuciin ibunya, biasa taruh mesin cuci, sampai di pesantren nyuci sendiri. Ya kan? Tapi alhamdulillah sekarang itu pesantren sudah canggih-canggih juga, sudah modern lah. Tapi juga harganya harga modern. Ya. Kembali kepada pembahasan kita. Tadi apa? Kok lari ke situ? Iya, sebab syar'i yang bisa mendatangkan ya manfaat dan bahaya itu harus ada sebab syar'i atau sebab kauni. Memang secara penelitian, kauni itu penelitian, Bu. Penelitian ilmiah kalau bahasa kita sekarang. Penelitian ilmiah. Kan sekarang zaman modern ya. Ya, kalau pada zaman dahulu itu adalah hasil percobaan para dokter-dokter klasik dulu. Ya, dia kalau misalnya pada dokter Cina dulu kan terkenal dari kedokteran dari Cina ya. Itu dari herbal ini, dari herbal itu segala macam. Ternyata memang ada efek, bisa menghilangkan atau minimal meredakan rasa sakit. Nah, ini seperti ini sebab kauni. Nggak ada dalil langsung istilahnya carilah dalam Al-Quran atau hadis, carilah kumis kucing. Karena kumis kucing itu
nanti bisa begini-begini. Nggak ada dalilnya. Tapi kita bisa menjadikan itu sebab ikhtiar yang bisa mendatangkan manfaat bagi kita. Kenapa? Sebab kauni itu dia. Coba kemarin batu ponari diteliti, ada nggak tuh? Ya, ada mungkin ada suatu apa gitu sehingga bisa mendatangkan manfaat pada tubuh seseorang. Ya. Misalnya sekarang kan banyak tuh batu giok atau batu apa. Ya, ada yang nanya ke saya, Ustadz, apa hukumnya pakai kalung yang di sana ada katanya ada magnetnya sehingga nanti memperlancar peredaran darah. Kalau memang terbukti secara ilmiah nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Mau pakai gelang giok lah yang katanya mengandung unsur ini itu dari Korea dan lain sebagainya, dan itu bisa memperlancar peredaran darah dan bisa menarik ya racun-racun dan lain sebagainya, detox dan lain sebagainya. Kalau memang secara terbukti ilmiah nggak ada masalah. Ibu nggak syirik di situ. Batu akik misalnya, boleh nggak pakai batu akik? Ini saya tanya nih, ibu punya suami pakai batu akik nggak? Nggak. Ada yang pakai nggak? Ada. Hukumnya apa pakai batu akik? Hah? Ya. Soalnya ada yang pakai batu akik, ya kan ketinggalan di rumah, dia sudah sampai kantor, nggak berani balik. Kenapa? Karena kalau dia balik khawatir terjadi kecelakaan di jalan. Akhirnya apa? Digojekin. Ini kan sudah berarti menggantungkan rasa takut dia kepada batu itu. Samar, kesyirikan itu sangat samar, Bu. Memang dia nggak nyembah batu. Oleh tusuk kamu nyembah batu? Enggak. Tetapi masalah ibadah itu bukan masalah ibadah langsung bukan dalam bentuk anggota tubuh saja. Ibadah itu ada ibadah hati. Ibadah hati contohnya apa? Khauf, rasa takut, rasa harap. Itu ibadah hati. Harap, takut, termasuk khawatir, rasa takut, apalagi cinta. Itu mah ibadah hati, Bu. Harus kepada Allah diberikan. Nggak boleh kepada selain Allah. Ya. Ibu hati-hati kalau ngomong sama suami. Ya, engkaulah satu-satunya yang ada di hatiku. Allah kemana? Ya, ya kan? Nggak ada. Hati-hati. Kadang-kadang ya kalau cara gombal-gombal doang sih, jangan inilah pakai kata-kata yang lain lah. Ya. Aku nggak bisa hidup tanpa dirimu. Iya, ya. Cinta kita sampai mati. Iya. Ada sih Bu, ada yang betah sih, cuma beberapa jam aja di kuburan. Ya. Dan ketika tengah malam pulang juga dia, nemanin istrinya di kuburan. Ya. Jamaah rahimani rahimakumullah. Jadi ibadah itu bukan hanya ibadah anggota badan yang dia langsung sujud, enggak. Dia takut kalau seandainya nggak ada cincin batu akik itu sama dia, ya akan terjadi apa-apa dengan dia. Ini kan berarti dia menggantungkan apa keselamatan dia pada itu. Berarti hatinya yang di sini yang terkena. Ibadah hatinya itu ibadah rasa takut. Seperti itu. Maka nanti dibahas nanti di sini apa-apa saja yang termasuk ibadah hati yang termasuk kesyirikan, mana yang bukan. Gitu Bu ya. Baik, saya kira cukup materi kita pada hari ini. Sudah jam 10. Jika ada yang ditanyakan silakan. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ya. Kalau minum air zam-zam tujuannya agar penyakit kita hilang, boleh nggak? Boleh, karena ada dalil syar'inya. Rasulullah bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung ya untuk apa dia diminum. Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda minum
Walaupun ada doa secara khusus ya, minum air zam-zam, apa namanya doanya, ya baca bismillah tentunya. Ya Allah, kok bisa lupa ini gara-gara udah nggak umroh lagi nih. Allah Ustaz. Ada yang ingat nggak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah ini. Iya, afwan. Amalan mutaqabbala tuh itu apa namanya zikir. Apa tadi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa shifaan min kulli da, dan syifa penyembuh dari segala penyakit. Nah, itu dia. Itu doa karena emang ada air zam-zam. Kalau hari ini? Iya. Dengan bacaan Al-Fatihahnya, bukan karena airnya. Paham ya? Kan Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Semua isi Al-Qur'an itu adalah penyembuh. Jadi kalau mau misalnya kita mau jadikan air ini untuk bisa menyembuhkan penyakit kita, maka baca Al-Qur'an. Paham ya? Gitu. Dipraktekkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Tadi saya katakan tadi yang terkena apa namanya? Sakit mah ya. Ya, jadi boleh. Jadi nggak ada masalah. Ketika beliau ambil air zam-zam, kemudian beliau bacakan Al-Fatihah di situ, kemudian beliau hembus, beliau minum, sisanya beliau letakkan di perut beliau. Ketika itu langsung hilang sakit mahnya. Ya, ini langsung dialami oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, silakan. Kalau misalnya asli nggak ada masalah. Iya. Nah, kadang-kadang kan ada kejadian kan masuk televisi berita itu oplosan. Iya. Jerigennya aja tulisan zam-zam. Itu juga bisa dicetak itunya, stikernya. Ya kan? Jerigennya atau mungkin jerigen yang memang cetakan jerigennya timbul, tetapi kan apa namanya isinya kita nggak tahu. Gitu. Langsung aja ke travel umroh. Iya. Karena kalau dulu ya pengalaman saya itu travel umroh itu jualan juga. Mereka ambilnya dari apa? Jatah dari jamaah umroh mereka. Misalnya umrohnya ada 45, itu dapat 10 lebih. Dikasih 10 jerigen, dilebihin. Nah, seperti itu. Sehingga ketika pulang travelnya punya stok 10 jerigen. Itu ada yang memang kadang-kadang dikonsumsi sendiri, ada yang memang dijual. Rata-rata travel itu sekali berangkatin nggak satu kloter, banyak, berkloter-kloter. Nah, kalau ada 10 kloter berarti 10 kali 10, 100 jerigen. Makanya harganya agak lumayan mahal. Ya, kalau ada yang jual air zam-zam yang ukuran 5 liter, harganya 200.000 atau mungkin 200.000 ke bawah, nah, tanda tanya. Karena rata-rata sih harganya di atas 300 yang asli. Nah itu. Cuma kan kadang nggak jadi patokan juga, oplosan tapi 300.000 juga. Ya kan? Makanya kalau mau beli air zam-zam ya pada orang ini. Ya. Boleh nggak beli air zam-zam ke Ustadz? Boleh. Ya. Oh ya. Ya. Sebagai bakti pada orang tua, ya, tentunya anak ketika melihat ada orang tuanya dulunya melakukan kesyirikan seperti itu, maka ya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rahmat kepadanya, ya, memberikan ampunannya kepadanya, ya. Apalagi orang tua kita dulu jauh dari agama. Apalagi orang tua kita itu berada di daerah yang memang ya tradisi itu sudah mengakar, terus belum ada sampai dakwah tauhid ke situ. Ya, orang tua dulu kan, ya apalagi dulu namanya dulu kan kalau ngaji itu ya harus apa ya, ke kota. Jarang yang
dai-dai itu ke pelosok-pelosok gitu. Nah, dalam hal ini kalau emang seandainya beliau belum mendengar dakwah tentang masalah tauhid seperti itu, maka kita harap beliau termasuk orang yang mendapatkan uzur, ya, meninggal dalam keadaan masih melakukan tradisi-tradisi kesyirikan, ya. Kita berharap semoga Allah berikan uzur, ya kan, memberikan uzur, jadi dimaafkan gitu maksudnya. Beda sama orang yang sekarang ini teknologi udah luar biasa, ya, kajian di mana-mana sudah, alhamdulillah, ya, kemudian dia tetap juga melakukan kesyirikan, sudah tahu, sudah dengar, bahkan memusuhi orang yang tidak setuju dengan tradisi-tradisi yang ada unsur kesyirikan tersebut, ya. Maka ini kita khawatir, ya, termasuk orang yang meninggal di atas kesyirikan yang belum bertobat. Adapun kita sebagai anaknya, maka jangankan kita, ya, Nabi aja disebutkan apa? Fadzakir innama anta mudzakir. Katakanlah wahai Muhammad, Allah mengatakan wahai Muhammad, ingatkan mereka. Ingatkan saja, tugasmu hanya itu, innama anta mudzakir, tugasmu hanya mengingatkan saja. Lasta alaihim musaitir. Engkau tidak ditugaskan untuk memaksa mereka ikut apa kata kamu. Jadi kita sebagai anak atau kita sebagai orang tua, ketika melihat ada orang yang kita cintai melakukan kesyirikan, ingatkan saja dengan bahasa-bahasa yang sebagaimana bahasa Nabi Nabi Ibrahim kepada ayahnya, ya. Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati, ya, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ani ahdika siratan sawiyya. Ayahanda, bahasanya abati. Abati itu lebih lembut, lebih halus daripada abi. Ya. Kalau ibunya ya umma. Bukan ya ummi. Kalau ummi itu lembut, kalau umma lebih lembut lagi. Kalau abi lembut, abati lebih lembut lagi. Iya, jadi ngomong sama orang tua pun, ya, walaupun kita lebih berilmu, ngomongnya juga harus sehalus-halusnya dengan bahasa-bahasa yang sangat lembut. Ya abati, wahai ayahanda, ya, ini qad ja'ani, telah sampai kepadaku sebuah ilmu, malam ya'tika yang mungkin belum nyampe ke ayahanda. Jadi bahasanya begitu. Bukan ngajarin. Bahasanya bukan bahasa ngajarin. Tapi bahasanya apa? Mungkin ada ilmu yang belum sampai ke bapak, mungkin ada ilmu yang belum sampai ke ibu, ya. Fattabi ini harapannya kalau kalau misalnya ilmu ini sampai ke ibu bisa ikut juga ilmu itu. Jadi yang dia orang tuanya disuruh ngikutin ilmunya, bukan ngikutin dia. Ahdika siratan sawiyya. Aku berharap dengan ilmu tersebut, ya, bisa mengantarkan engkau kepada jalan yang lurus. Itu bahasa Al-Qur'annya. Intinya harus lembut. Ya, cari waktu-waktu yang juga tepat, gitu kan? Ya, jangan pas lagi ibunya lagi nggak mau diajak ngobrol, kita ajak ngobrol, seperti itu. Jadi cari ada dakwah-dakwah yang paling ini. Apalagi orang tua dulu sangat sensitif, ya kan? Sangat sensitif. Ya. Sudah? Nah, jadi yang bisa kita lakukan seorang anak kepada orang tua itu adalah dengan berdoa, ya, berdoa. Karena kita harapkan mesti ada alasan Allah maafkan, karena mungkin dulu tidak ada sampai pada beliau ilmunya dan lain sebagainya. Berbeda kalau seandainya memang benar-benar jelas kafir, orang kafir, kita punya orang tua, kita baru masuk Islam nih, orang tua kita masih non muslim gitu misalnya, ya, meninggal di atas kekafirannya, itu udah nggak boleh lagi kita doain, ya Allah ampunilah orang tua aku, nggak bisa. Jangankan kita nabi aja ditegur, makana lin nabi walladzina amanu, ya, tidak pantas bagi seorang nabi, orang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, memohon ampun kepada Allah untuk orang musyrik, mimba di mata tabayyana lahum annahum min ashabil jahim, padahal sudah jelas bahwasanya dia termasuk, ya, ahli neraka jahanam, ya. Ayat ini turun tentang siapa? Tentang Abu Thalib.
Ya, pamannya Nabi yang membela mati-matian dakwah Nabi, tapi gara-gara akhir hidupnya nggak mengucapkan la ilaha illallah, ya tetap. Karena iman itu hati, lisan, dan amal perbuatan. Abu Thalib amal perbuatannya, luar biasa Bu. Bahkan nyawanya menjadi taruhan untuk membela dakwah Nabi, membela agama Islam. Lisannya terucap, ya, jangan ganggu kalian dakwahnya ponakanku, kata Abu Thalib. Ya kan? Hatinya itu kita nggak tahu, ya. Hati kita nggak tahu. Tetapi ketika akhir hidupnya, bagaimana dalam Sahih Bukhari, hadis Sahih Bukhari Bu, dalam tafsir Ibnu Katsir, semua tafsir menyatakan Abu Thalib mata ala millati Abdul Muttalib. Abu Thalib meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. Ya, agama kakeknya Nabi Muhammad SAW. Itu agama apa? Jahiliyah. Ya. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mohon ampun kepada Allah. Ketika meninggal, Nabi, ya Allah, ampunilah ampunilah pamanku itu. Langsung turun ayat, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Ya, imbadi ma tabayyana annahum min ashabil jahim. Ya, tidak pantas bagi seorang nabi mengatakan berdoa mohon ampun kepada Allah setelah jelas dia termasuk calon penduduk neraka jahanam. Itu dia. Maka kita pun nggak boleh, walaupun itu dalam ayat lain disebutkan walau kana abahum au abnaahum, walaupun itu adalah ibunya, walaupun itu adalah anaknya, ya, au ikhwana au asyirat, atau apakah itu saudara kandungnya atau sahabat kerabat dia, nggak boleh. Untuk apa? Ya, mendoakan orang yang sudah jelas-jelas meninggal dunia. Sedih memang sedih, ya, sedih memang sedih. Tapi mau gimana lagi? Ya, ada hikmah di situ pasti. Ada hikmah di situ. Jangankan kita, Nabi aja ada yang istrinya kafir. Ada Nabi yang anaknya kafir. Ada Nabi yang orang tuanya kafir. Ya kan? Ada Nabi yang pamannya kafir. Itu udah hikmah menunjukkan bahwasanya hidayah di tangan Allah. Ya, bukan tangan siapapun walaupun dia seorang nabi. Setingkat nabi aja nggak bisa memberikan hidayah kepada orang terdekatnya. Ya kan? Itu menunjukkan hidayah hak prerogatif Allah, khusus hanya Allah saja, nggak boleh selain Allah maupun dia nabi, gitu intinya. Ya Pak ya, Bu ya, paham ya? Ya, saya kira seperti itu ya, bisa terjawab ya. Nah, jadi kita berharap kepada Allah semoga Allah mengampuninya karena masih ada peluang, ya kan? Mungkin orang tua kita kemarin apa? Nggak tahu, gitu. Ya. Setelah dari Rasulullah kita Nabi Muhammad Islam itu. Jadi kalau sebelum itu kan mengikut agamanya masing-masing. Lantas yang saya pertanyakan Ustaz, kalau Rasul mendoakan contoh mendoakan kedua agamanya seperti apa? Kan dia belum Islam mereka. Iya. Itu pertanyaannya ya. Ya. Barakallahu fiik. Di dalam penjelasan masalah orang tuanya Nabi ya, nah, memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan orang tuanya Nabi di neraka, ada yang pendapat orang tua Nabi enggak di neraka, seperti itu, ya kan? Tapi pendapat yang lebih kuat, ya, bahwasanya berdasarkan lisan Nabi langsung dalam Sahih Bukhari, hadisnya sahih, ya, Nabi sendiri yang ngomong, ya, beliau menghibur seseorang yang orang tuanya meninggal kekafiran, jangankan engkau, orang tuaku juga neraka, gitu Nabi ngomong gitu. Langsung Nabi yang ngomong gitu, bukan kita mah cuma kita hanya menukil ucapan Nabi saja, ya, jangankan ibumu, orang tuamu, orang tuaku juga di neraka, gitu. Hikmahnya apa? Itu tadi, kita nggak ngelihat, bukan berarti kita mengatakan kok orang tua Nabi di neraka gitu. Kan Nabi itu bukan Nabi Muhammad doang, ada Nabi sebenarnya Muhammad gitu, betul nggak? Nabi Ibrahim ayahnya di neraka nggak?
Kenapa? Kan kesyirikan, menyembah segala macam gitu kan. Nah, Nabi SAW, orang tuanya Nabi SAW itu beliau berada di atas agamanya apa? Nenek moyang gitu. Ya kan? Bukan di atas agama apa namanya yang Hanifiyah Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti itu. Ada Suraqah. Ya, Suraqah itu pamannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu dia seorang pendeta. Ya, tapi dia Islam. Maksudnya, tapi dia di surga. Kenapa? Karena mesti dia agamanya agama Nasrani yang murni. Mengikuti agamanya Nabi Isa alaihissalam yang murni. Seperti itu. Juga ada apa namanya? Raja apa namanya? Raja siapa namanya? Najasyi. Ya, Raja Najasyi. Dia raja. Dia apa namanya? Masuk Islam. Dia dulu agama Nasrani, kemudian masuk Islam, cuma karena apa namanya? Khawatir kepada rakyatnya, dia masuk Islam sembunyi-sembunyi. Ya, dan meninggal di atas keislaman. Sehingga ketika itu ada salat ghaib bersama Rasulullah dan para sahabat. Ya, jadi intinya ketika memegang agama yang murni, ya agama Nabi Isa alaihissalam atau agama Nabi Musa alaihissalam yang masih murni, maka dia berada di atas agama Islam sebenarnya. Karena semua agama, sebagai yang kita bahas kemarin, semua umat Nabi Muhammad, semua Rasul mengajarkan kepada apa? Tauhid, seperti itu, ya kan? Nah sedangkan apa namanya agamanya orang tua Nabi Muhammad, kakek Nabi Muhammad SAW, ketika itu tidak mengikuti agama yang pada saat itu ada, ya, agama yang murni, Hanifiyah Ibrahim enggak, ya. Kan orang Arab ketika itu agamanya seharusnya ngikutin agama siapa? Hanifiyah Ibrahim, agama lurus Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi enggak, terjadi kesyirikan apa namanya menyembah patung dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Makanya dikatakan agama orang tuanya Nabi Muhammad SAW karena di atas kesyirikan, maka apa? Di neraka. Iya. Sedih ya Bu ya? Sedih banget, tapi ada hikmah itu semua. Nabi Ibrahim ayahnya kafir. Nabi Nuh anaknya kafir. Nabi Lut istrinya kafir. Siapa lagi? Istrinya Nabi Nuh. Hah? Istrinya Nabi Nuh alaihissalam, anaknya yang tenggelam. Anaknya. Istri sama anaknya. Istri apa anaknya? Apa anaknya doang? Istrinya juga. Iya. Iya. Jadi gitu Bu, ya. Ada anak kiai, anaknya ada yang anaknya Masya Allah, bapaknya ya. Ada enggak? Terus gimana? Mau gimanain coba? Mau kita paksa? Ya kan? Gak bisa kita, lu anakmu begini, kamunya begini. Gak bisa gitu. Kita hanya bisa mengingatkan, jangan mencela dia. Ya, jangan banding-bandingin. Gak ada itu namanya anak itu mau dibanding-bandingin sama bapaknya. Gak ada. Ya, kita hanya mengingatkan aja. Justru kalau kita banding-bandingin malah dia makin jauh. Ya, banyak kan ya. Bapaknya apa namanya ulama, ya anaknya alama. Gitu kan. Nggak ada jaminan memang Bu. Ya kan? Hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar tauhid itu nanti insya Allah bisa kita terima semuanya. Karena yang perasaan sih mendominasi. Yang kalau kita belajar tauhid itu semuanya akan bisa balance, bisa apa namanya? Apa balance itu apa? Imbang gitu. Kita bisa mengkondisikan perasaan kita seperti itu. Ya Bu ya. Ya semoga bermanfaat. Saya kira cukup sudah 10:30. Ya, nakhatimu kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.